Hahaha, Xiao Chen, apakah kamu merasakan kemarahanku? Saya harus berterima kasih. Tanpa Anda, saya tidak akan bisa memahami teknik bela diri yang begitu kuat. Apiku, mengamuklah. Bang! Dalam sekejap, emosi yang mengamuk didorong hingga batasnya. Sebuah lengan besar muncul di tanah. Lengan ini setidaknya memiliki panjang 100 meter. Saat itu muncul, itu menutupi separuh langit. Tubuh Xiao Chen yang tinggi dan ramping tampak sangat kecil di samping lengan yang menyala-nyala. Dia seperti semut di depan lengannya, begitu kecil hingga bisa menghancurkannya sampai mati dalam satu pukulan. Lengan besar api yang berkobar bergerak dengan suara menggelegar saat menuju Xiao Chen. Xiao Chen tetap tenang. Pikirannya bagaikan air yang tenang, tidak ada satupun riak sama sekali. Pusaran air kristal ungu di tubuhnya berputar cepat bersamaan dengan kondisi puncak guntur. Pedang kristal Qi terkondensasi pada pedang dan dimuntahkan. Pedang kristal ungu panjang Qi setipis sayap jangkrik. Ia bergerak dalam sekejap dan memotong lengan yang keluar dari tanah menjadi dua. Kekuatannya tidak berkurang, pedang kristal Qi terus menuju Xie Ziwen, yang berada di udara. Pedang Qi menghancurkan perisai esensinya dengan ledakan yang keras. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meletus, membuat Xie Ziwen tak bisa dikenali lagi. Lalu, dia jatuh dari langit. Bisa. Setelah mengalahkan Xie Ziwen sedetik, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Pada saat ini, sisa api dan listrik bercampur dan meledak. Gelombang energi ungu dan merah menyebar, terkandung di dalam penghalang. Terlihat sangat indah dari jauh. Ketika gelombang energi tersebar dan cahayanya memudar, seorang pendekar pedang yang tenang berdiri di tengah ring duel. Dia tidak tampak gembira atau sedih, tidak gembira atau frustrasi. Angin sejuk dari keributan tadi membuat pakaian Xiao Chen berkibar. Ketika digabungkan dalam ekspresi tenangnya, dia mengeluarkan aura pengalaman yang samar-samar terlihat, dia tampak bebas dan nyaman. Kemenangan jatuh ke tangan Xiao Chen. Anda memperoleh 2 poin lagi. Wasit grup 6 menekan kegembiraan di hatinya saat dia dengan tenang mengumumkan hasilnya. Seorang bintang yang sedang naik daun akhirnya keluar dari grup 6, itu bukan lagi sekelompok sampah. Sebagai wasit grup ini, dia merasa sedikit puas. Sial, apa aku salah lihat? Ia berhasil mengalahkan Xie Ziwen dalam satu gerakan. Dari mana sebenarnya asal-usul pedang berjubah putih ini? Tidak peduli apapun, Xie Ziwen masih menduduki peringkat 47 di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Dia seharusnya bisa mencapai 20 besar kali ini. Dari kelihatannya, Xiao Chen ini masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa yang tahu berapa banyak yang dia gunakan? Mungkin setidaknya 70%. Kalau tidak, itu terlalu mengerikan. Mereka yang memperhatikan pertandingan Xiao Chen meledak dalam kegembiraan. Mereka tidak menduga kesimpulan seperti itu. Di babak penyisihan paruh pertama, Xie Ziwen masih tampil angkuh hingga membuat penonton takjub. Dari kelihatannya, dia hampir setara dengan Xiao Chen. Namun, ketika Xiao Chen benar-benar bergerak, dia berhasil mengalahkan Xie Ziwen dalam sekejap. Hal ini benar-benar mengejutkan penonton. Di tribun penonton, para tetua paviliun bulan jahat semuanya memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pertama, salah satu murid elit mereka dipermainkan oleh Jin Dabao. Kemudian, Xie Ziwen, yang mereka percayakan harapannya, dikalahkan dalam satu gerakan. Sebagai sekte besar, hal seperti itu terjadi secara berurutan seperti wajah mereka ditampar. Bai Zhan terdiam. Meskipun diberitahu bahwa dia bukan tandingan Xiao Chen, Xie Ziwen tetap bersikeras untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ketika Xiao Chen kembali ke tribun penonton, Yun Kexin belum pulih dari keterkejutannya atas kekuatan yang dia tunjukkan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Chen, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya? Xiao Chen tersenyum tipis. Bahkan tidak setengahnya. Bahkan mungkin tidak sampai setengahnya. Yun Kexin mau tidak mau menyerah pada keterkejutannya sekali lagi. Setengah dari setengah, itu berarti dia belum menggunakan 1/4 dari kekuatannya. Seberapa kuat dia sekarang? Di tribun penonton yang jauh dari Xiao Chen, 3 jenius dari Istana Myriad Vien juga menyaksikan pertandingannya. Mata cerah Xiao Bai sepertinya memiliki bintang yang berkelap-kelip di dalamnya. Dia berkata dengan gembira, kakak Xiao Chen menjadi lebih kuat. Xiao Bai harus bekerja lebih keras lagi. Kemudian, Xiao Bai dapat bertemu dengan kakak Xiao Chen di final. Musinya, Jiang Zimo, dan Chu Mu semuanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka saling bertukar pandang tanpa berkata-kata.
Setelah mereka meninggalkan tanah sunyi kuno, ketiganya telah bekerja sangat keras dengan Xiao Chen sebagai target mereka. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, ketiganya telah membaik. Namun, jarak antara mereka dan Xiao Chen tampaknya semakin lebar. Rasanya mustahil untuk menutup kesenjangan ini. Karena Xiao Chen telah menyusul mereka, mereka tidak akan pernah bisa menyusul. Bagi seseorang dari generasi yang sama yang menjadikan Xiao Chen sebagai targetnya, ini adalah masalah yang menyedihkan. Setelah mengalahkan Xie Ziwen dalam satu gerakan, ketenaran Xiao Chen meroket. Dalam 3 laga berikutnya, semua lawannya memilih kebobolan. Lagi pula, ada 20 pertandingan yang harus mereka jalani, semuanya terjadi dalam waktu singkat. Karena mereka tahu bahwa mereka akan kalah, tidak ada gunanya mereka mengambil risiko cedera. Adalah bijaksana untuk menjaga kekuatan mereka dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik di sana. Seorang ahli pedang jenius muncul di grup 10. Dia sangat kuat. Setelah Xiao Chen duduk, Liu Suifeng yang telah mengamati pertandingan dengan cermat segera memberitahu Xiao Chen. Dibandingkan dengan Xiao Chen, Liu Suifeng dan yang lainnya tidak diragukan lagi jauh lebih santai. Mereka dapat dengan bebas menonton pertandingan dan memenuhi peran sebagai penyelidik, membantu Xiao Chen dan yang lainnya menemukan orang-orang jenius yang perlu mereka perhatikan. Seorang ahli pedang jenius. Paviliun Sabat Surgawi terkenal karena ahli pedang mereka. Terlibat dalam lingkungan seperti itu, Liu Suifeng secara alami memiliki perhatian yang baik terhadap para ahli pedang. Seseorang yang menarik perhatiannya dan digambarkan sebagai seorang jenius olehnya adalah orang yang cukup baik. Ketika babak penyisihan dimulai, banyak pendekar pedang jenius yang terlihat. Namun, ahli pedang jenius jarang ditemukan. Xiao Chen berkata dengan penuh minat, apakah dia murid dari gerbang pedang ilahi dari 10 sekte besar? Dari 10 sekte besar, gerbang sabre ilahi terkenal karena para ahli pedang. Prestasi mereka dalam teknik sabre beberapa tingkat lebih tinggi daripada paviliun sabre surgawi. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Merasa terkejut, Xiao Chen menjawab, kalau begitu dia pasti dari klan Bai. Klan Bai adalah klan bangsawan yang terkenal karena ahli pedang. Salah satu nenek moyang mereka, Bai Suihe, adalah kaisar sabre. Teknik pedang 4 musim mereka dipuji sebagai teknik pedang yang paling dekat dengan teknik pedang peringkat surga. Meskipun teknik pedang peringkat surga kuat, dalam keadaan normal, hanya Raja Bela Diri yang bisa mempraktikkan teknik bela diri peringkat surga. Namun, teknik pedang 4 musim jelas merupakan teknik bela diri peringkat bumi, namun memiliki kekuatan teknik bela diri peringkat surga. Mengingat hal ini, seseorang dengan kekuatan teknik pedang 4 musim akan menonjol di antara sekelompok besar Raja Bela Diri setengah langkah. Teknik pedang 4 musim hanyalah teknik bela diri yang luar biasa. Ini juga alasan Bai Qi berani menantang Sima Lingxuan. Sebagai klan pedang mulia, tidak mengherankan jika mereka berhasil menghasilkan beberapa pendekar pedang yang sedikit lebih lemah dari Bai Qi. Namun, Liu Suifeng masih menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga tidak. Orang ini bernama Lin Fei. Dia bukan berasal dari sekte manapun dan tidak berafiliasi dengan klan manapun. Teknik pedangnya sangat indah. Meskipun dia adalah Raja Bela Diri kelas tinggi, kecakapan tempur yang dia tunjukkan tidak dapat ditandingi oleh Raja Bela Diri setengah langkah biasa. Gilirannya untuk bertarung lagi. Dia telah meraih 10 kemenangan berturut-turut. Aku ingin tahu apakah dia bisa melanjutkan pukulan ini. Mu Heng, yang berada di samping, menimpali. Dia tidak memiliki sekte atau afiliasi dengan klan manapun. Bukan murid gerbang saber ilahi atau klan Bai. Banyak sekali bintang-bintang baru di kompetisi pemuda 5 bangsa ini. Xiao Chen tidak bisa tidak melihat ke belakang. Dia melihat 2 pemuda berdiri di ring duel. Salah satunya mengenakan baju bersulam dengan 2 buah pedang kecil bersilangan di bagian dada. Xiao Chen tahu bahwa itu adalah lambang gerbang pedang ilahi. Orang lainnya berpakaian hijau dan memegang pedang sepanjang 1,33 meter dan lebar 3 cm. Dia terlihat sangat biasa. Mata orang ini tertutup, seolah-olah itu adalah gunung berapi tersembunyi yang menunggu untuk meletus kapan saja. Pria berjubah hijau ini pastilah Lin Fei yang disebutkan Liu Suifeng. Tidak banyak ahli di kelompok 10. Namun, kemenangan berturut-turut Lin Fei mungkin akan berakhir di sini. Lawannya adalah murid elit gerbang pedang ilahi, Ma Yuan, yang menduduki peringkat 39 di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Selain itu, dia juga seorang ahli pedang. Jadi dia familiar dengan gerakannya.
Situasinya tidak terlihat baik untuknya. Yang paling penting adalah teknik bela diri dan teknik budidaya dari sekte besar akan bagus. Dia berbeda dari yang lain. Tentu saja, Lin Fei cukup terkenal. Sebelum pertandingan dimulai, banyak kultivator di dekat Xiao Chen mulai mendiskusikannya. Ma Yuan memegang pedang tipis berwarna merah tua. Dia memandang Lin Fei dan berkata, "Maaf, saya akan mengakhiri kemenangan beruntun Anda." Lin Fei tersenyum dan berkata, "Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Buat perubahan Anda, biarkan saya melihat berapa banyak gerakan saya yang dapat ditanggung oleh elit gerbang saber ilahi. Kamu hanyalah bocah nakal tanpa nama. Beraninya kamu menjadi begitu sombong." Ma Yuan meneriakkan seruan perang yang ganas dan auranya segera meledak. Tangan yang dia gunakan untuk memegang pedangnya bergetar dan ki pembunuh merah menyebar dari tubuhnya. Bayangan darah tanpa jejak. Sejak Ma Yuan menyerang, dia tidak punya niat untuk menahan diri. Dia segera menggunakan teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi dari gerbang pedang ilahi, bayangan darah tanpa jejak untuk memulai pertandingan. Seketika, lampu pedang merah terbang keluar dari pedang itu. Segera, ring duel ditutupi dengan cahaya merah. Lampu merah itu mengandung niat membunuh yang tajam. Setiap helai niat membunuh terkunci pada Lin Fei, tidak memberinya banyak kesempatan untuk menghindar. Liu Suifeng menghela nafas dan berkata, betapa menyenangkannya menjadi murid sekte besar di negara jin besar. Saat dia menyerang, dia menggunakan teknik saber peringkat bumi. Lihatlah kelebihan dan kecanggihan teknik sabre ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik saber biasa. Xiao Chen setuju dengan kata-kata Liu Suifeng di dalam hatinya. Ini adalah teknik pedang bayangan darah. Darah mewakili pembunuhan ki, dan bayangan, lintasan tak berbentuk dan cepat. Ini hanyalah langkah pertama dan bisa memenuhi tempat itu dengan niat membunuh, seperti salju yang turun ke tanah di musim dingin. Ma Yuan ini memang mampu. Namun, apakah dia bisa memperoleh kemenangan akan bergantung pada dirinya sendiri, pada seberapa dalam pemahamannya tentang teknik pedang bayangan darah. Sekte-sekte besar dapat memberikan seseorang teknik bela diri yang biasanya sulit ditemukan. Namun, seberapa banyak teknik bela diri yang bisa mereka keluarkan akan bergantung pada bakat masing-masing. Lin Fei tetap tanpa ekspresi. Hanya saja, pada saat ini, matanya yang sebelumnya tidak hidup menjadi sangat bersemangat. Dia dengan cepat melihat lampu pedang di udara dan Ma Yuan. Kemudian, Lin Fei dengan cepat membuat keputusan. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan menghunus pedangnya. Dalam sekejap, Lin Fei mengirimkan 10 pedang tajam ki. Itu seperti anak panah tajam yang tidak bisa dihalangi dan semuanya mengenai titik lemah lampu pedang. Dentang logam terdengar. Lin Fei telah menghancurkan lampu pedang yang memenuhi udara. Dia telah mematahkan langkah awal teknik pedang bayangan darah. Xiao Chen berkata, Ma Yuan akan kalah. Mo Heng dan yang lainnya merasa itu aneh. Pertandingan jelas baru saja dimulai. Mengapa Xiao Chen langsung mengatakan bahwa Ma Yuan akan kalah? Ma Yuan terlihat sangat putus asa. Dia baru saja memulai teknik pedang bayangan darahnya. Sebelum dia bisa mengungkap kekuatannya, itu sudah rusak. Bagaimana dia bisa terus berjuang? Namun, Lin Fei tidak memberi waktu kepada Ma Yuan untuk ragu. Dia tiba-tiba menembakkan pedang tajam ki dari bawah kakinya. Bergerak bersama dengan pedang ki, dia tiba di hadapan Ma Yuan dalam sekejap. Sial, di momen krusial, Ma Yuan akhirnya berhasil bereaksi. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan memblokir serangan lawannya, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Namun, pada saat ini, Lin Fei menembakkan pedang tajam ki lainnya dari kakinya, lalu langsung bergerak ke udara. Pedang ki itu sangat tajam dan bergerak kemana-mana. Sudut tempat mereka terbang sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan pengalaman tempur Ma Yuan yang kaya, dia masih bingung dan tidak siap. Lagi, tepat setelah Ma Yuan mundur dan menemukan pijakannya, Lin Fei, yang berada di udara, sudah berada di sampingnya dan menebang dengan momentum yang kuat. Pedang ki yang ditembakkan dari kaki Lin Fei muncul hampir bersamaan dengan pemotongan ini dilakukan. Selanjutnya, dia muncul kembali di sisi lain Ma Yuan. Sibuk memblokir pukulan di atas, Ma Yuan terluka oleh pedang ki. Luka berdarah muncul di dadanya. Sial, 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 sial. Dengan satu manuver, Lin Fei unggul, tidak memberi Ma Yuan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah 6 gerakan lagi, dada Ma Yuan kini memiliki 7 luka berdarah. Pakaiannya diwarnai merah dan kulitnya pucat. Melihat Lin Fei mendatanginya lagi,
Ma Yuan berkata dengan enggan, saya mengaku kalah. Lin Fei segera berhenti dan berputar di udara beberapa saat sebelum mendarat dengan lembut di tanah. Dia telah mengalahkan Ma Yuan dalam 7 gerakan dan dia sendiri tidak terluka. Ma Yuan bahkan belum berhasil menyerang Lin Fei. Generasi baru menggantikan generasi lama. Namun, pendatang baru ini bangkit terlalu cepat. Generasi sebelumnya jatuh bahkan sebelum dia mencapai potensi penuhnya. Memang benar, dia berada di peringkat 39 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Lin Fei. Pendatang baru ini terlalu kuat. Hasil yang tidak terduga tersebut membuat penonton menghela nafas setelah terdiam cukup lama. Haha, hal ini dinilai masih cukup bagus. Apakah Anda melihat pertandingan di grup 20? Raja Naga Kecil Laut Timur, Xuan Yuan Santian, mengalahkan semua lawannya dalam satu gerakan. Beberapa peserta yang menduduki peringkat kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya tidak percaya bahwa mereka lebih lemah darinya. Pada akhirnya, mereka semua dikalahkan dalam satu gerakan. Terlepas dari siapa mereka atau dari mana mereka berasal, tidak ada yang bisa menghentikan Xuan Yuan Santian. Terlalu banyak talenta baru dalam kompetisi pemuda 5 negara ini. Hal yang sama terjadi di grup 1. Ada seorang gadis muda berusia tidak lebih dari 16 tahun dari Istana Myriad Vien. Namun, dia sudah memenangkan 10 pertandingan sebelum dia kalah dari murid dari 10 sekte besar. Sepertinya ini benar-benar era para jenius. Persaingan hanya akan semakin ketat setelah babak penyisihan kedua, ketika peserta unggulan bergabung. Liu Suifeng diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, teknik pedang yang aneh. Bagaimana cara memblokirnya? Ada jurus yang diperlihatkan secara terang-terangan dan ada jurus yang disembunyikan. Saya belum pernah mendengar teknik bela diri semacam ini sebelumnya. Mungkinkah dia yang menciptakannya sendiri? Yun Kexin memandang Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, seberapa besar peluangmu untuk menang melawan dia? Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, orang ini sangat kuat. Jika dia sekuat apa yang baru saja kita lihat, saya yakin sepenuhnya bisa mengalahkannya. Murong Chong berseru kaget, mungkinkah kamu punya cara untuk menghadapi teknik pedang aneh itu? Tanpa menjawab pertanyaan secara langsung, Xiao Chen berkata, sulit untuk terus menang dengan gerakan kejutan. Jika dia berniat untuk terus menggunakan teknik sabre ini saja, akan sulit baginya untuk masuk 50 besar. Saat kelompok itu berbicara, giliran Xiao Chen lagi. Kali ini, lawannya adalah seorang kultivator berambut pendek yang menggunakan tombak. Dia seumuran dengan Xiao Chen, tapi dia tampak putus asa. Jelas sekali, kultivator berambut pendek itu tidak terlalu percaya diri. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, jika kamu dapat menerima satu pukulan dariku, aku akan mengaku kalah. Xiao Chen menjawab dengan tenang, saya tidak ingin Anda mengakui kekalahan. Jika Anda ingin melakukan langkah terbaik Anda, gunakan upaya Anda sendiri untuk menciptakan peluang bagi diri Anda sendiri. Jangan tanya ini pada lawanmu. Jika saya setuju dengan Anda sekarang, apakah Anda akan melakukan ini setiap kali Anda bertemu lawan yang lebih kuat dari Anda? Xiao Chen tidak menyukai sikap pengecut sebelum bertengkar. Seseorang harus menggunakan kekuatan dan sumber dayanya sendiri untuk memperjuangkan kesempatan sebelum mereka dapat memaksa lawannya untuk menyelesaikan kemenangan atau kekalahan dalam satu gerakan. Mengandalkan mengemis untuk mendapatkan kesempatan ini berarti mentalitas kultivator berambut pendek itu buruk. Kultivator berambut pendek tidak menyangka Xiao Chen akan begitu blak-blakan. Dia mengatupkan giginya dan berkata, awasi tombakku. Tombak itu berputar sedikit dan udara di sekitarnya berkumpul di ujung tombak, menjadi angin kencang. Tangan kanan kultivator berambut pendek itu bergetar dan tombaknya melesat seperti ular berbisa yang keluar dari lubang. Tepat sebelum mencapai Xiao Chen, ujung tombaknya bergetar dan beberapa ular berbisa tampak muncul, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang asli. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kelemahannya terlalu kentara. Jika lawan tidak bergerak tiba-tiba dan menyerang, momentum, kecepatan, dan kondisi serangan tombak itu akan sempurna. Sayangnya, kultivator ini terlalu fokus pada teknik, menyebabkan negara tercerai-berai. Melawan lawan dengan kemampuan teknik yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh kultivator berambut pendek ini, serangan tombak ini hanyalah lelucon. Xiao Chen mengepalkan tangannya dan meninju. Naga mengamuk. Energi biru berbentuk naga menutupi tangan Xiao Chen. Kemudian, dia bertabrakan dengan cahaya tombak. Bang! Terdengar suara resonansi dan semua lampu tombak lenyap.
Kultivator berambut pendek itu mundur beberapa langkah sambil menggenggam tombaknya. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan dengan cepat mengejar lawannya, tiba di hadapannya dalam sekejap. Sebelum lawannya sempat bereaksi, Xiao Chen menghunus pedangnya dan menjatuhkan tombaknya. Kemudian, dia menempelkan pedangnya ke leher lawannya. "Kamu kalah," kata Xiao Chen dengan tenang. Kultivator berambut pendek jelas terlihat tidak puas. Dia menggerutu, "Saya masih belum menggunakan kartu truf saya. Jika Anda memberi saya waktu 2 detik, saya pasti bisa membalikkan keadaan. Jika Anda bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mengeksekusinya, bagaimana itu bisa menjadi kartu truf Anda? Jangan terus-terusan melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Yang paling penting adalah terus membangun fondasi Anda. Jika tidak, semua kartu truf tidak akan berguna." Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berhenti berbicara. Dia sudah mengatakan banyak hal. Seberapa banyak yang bisa dipahami oleh kultivator berambut pendek akan bergantung pada dirinya sendiri. Kultivator berambut pendek sepertinya bingung. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhirnya, ke-20 pertandingan berakhir. Saat matahari terbenam, grup tempat Xiao Chen berada, grup 6, telah menyelesaikan semua pertandingannya. Dia telah menyelesaikan babak penyisihan dengan skor sempurna. Setelah menunggu beberapa saat, Yun Kexin dan Murong Chong pun menyelesaikan pertarungan mereka. Yun Kexin agak beruntung, dia berhasil menyelesaikan babak penyisihan ini. Nasib buruk Murong Chong tidak berlanjut. Meski berada di grup kematian, ia berhasil menyelesaikan babak penyisihan pertama, meski dengan banyak kesulitan. Ketiganya telah lulus. Tetua pertama, Jiang Qi, tampak sangat bersemangat. Di antara peserta dari 3 sekte besar negara Qin besar, hanya Chu Chaoyun dari sekte pedang berkabut yang lolos, selain mereka. Mu Chengsui dari Istana Roh Malam kalah di babak penyisihan pertama. Dalam hal jumlah, Paviliun Sabat Surgawi telah menekan 2 sekte besar lainnya. Jika mereka mengiklankan ini dengan benar di masa depan, mereka akan sangat meningkatkan pengaruh Paviliun Sabat Surgawi. "Ayo pergi. Kita bisa kembali dulu dan istirahat sehari besok, sebagai persiapan untuk penyisihan babak kedua lusa," kata Jiang Qi sambil bangkit. Xiao Chen melihat ke ring duel dan berkata, "Tunggu sebentar. Namong Ziyue dan murid sekte Sun Mun, Mo Ziyan, akan memulai pertandingan mereka. Tanpa munculnya peserta unggulan, akan sulit menemukan pasangan yang bisa menarik minat Xiao Chen." Pertandingan Lin Fei sebelumnya adalah salah satu pertandingan tersebut. Sekarang, ada pertandingan Namong Ziyue dan Mo Ziyan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Namong Ziyue. Dia berasal dari 8 klan bangsawan dan menduduki peringkat ke-8 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Dia adalah salah satu favorit untuk masuk 5 besar kali ini. Namong Ziyue seharusnya tidak muncul di sini. Sayangnya, tempat unggulannya direbut oleh Yue Chenxi. Mo Ziyan adalah murid pribadi dari Master Sekte Matahari Bulan. Pada kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya, ia menduduki peringkat ke-11. Meskipun dia tidak masuk 10 besar, dia tidak jauh darinya. Kecakapan tempur Mo Ziyan secara terbuka diakui sebanding dengan 10 besar. Jadi, pertandingan ini jelas merupakan pertarungan para raksasa. Saat ini, sebagian besar pertandingan grup telah berakhir. Namun penonton yang berada di tribun penonton belum juga beranjak pergi. Mereka tinggal menunggu pertandingan keduanya. Mo Ziyan menggantungkan pedang di pinggangnya. Dia memiliki wajah yang panjang dan sempit, yang biasanya memberikan kesan sebagai orang yang tercela. Namun, Mo Ziyan mengeluarkan aura lurus. Dia tampak berpikiran luas dan terbuka, sehingga orang lain tidak merasakan hal negatif apapun tentangnya. "Bagaimana perasaanmu saat tersingkir dari posisi unggulan, Namong Ziyue?" Mi Ziyan bertanya lembut sambil tersenyum. Namong Ziyue menjawab dengan tenang, "Jaga dirimu baik-baik. Berhati-hatilah agar tidak kalah dariku lagi." Mo Ziyan menjawab, "Kalau begitu, terimalah gerakanku. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan, aku akan mengakui kekalahan." Kata-katanya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Bisa. Mo Ziyan menghunus pedangnya. Panjangnya sedikit lebih dari 1 meter dan lebarnya sekitar 5 sentimeter. Itu berkedip dengan cahaya tajam yang dingin, berdenyut secara ritmis. Pedang Qi muncul dengan sendirinya, ini adalah senjata roh peringkat surga tingkat tinggi. Dia melompat ke udara. Saat itu juga, kegelapan mengambil alih sinar matahari yang tersisa dan bulan yang cerah tergantung di langit. Saat pedang menari-nari, cahaya bulan yang sedih dan indah menyinari Namong Ziyue,
membuatnya tampak anggun dan anggun. Pedang ini sepertinya datang dari luar angkasa, membuat seseorang salah persepsi tentang ruang. Tubuh Mo Xian sepertinya sangat dekat dengan Namong Ziyue namun sepertinya dia berada beberapa kilometer jauhnya. Begitu dekat namun terpisah jauh, sinar bulan tak berujung mengarah ke depan. Menggunakan cahaya bulan untuk menyimulasikan perasaan berada begitu dekat namun begitu jauh. Apakah dia dekat, atau jauh sekali? Sekejap bisa menentukan kemenangan. Di tribun penonton peserta unggulan, bahkan si Maling Xuan yang riang pun terpikat oleh keadaan ini. Dia memujinya dan berkata, lumayan, Mo Xian sudah menangkap inti dari keadaan bulan terang di sekte matahari bulan. Jika dia bisa membawa kondisi terik mataharinya ke tingkat yang sama, dia akan mampu mengimbangi Namong Ziyue. Jika dia bisa beralih di antara keduanya, menggunakannya secara bebas sesuka hatinya, dia akan memiliki peluang 70% untuk masuk 10 besar. Bahkan si Maling Xuan memberikan penilaian yang begitu tinggi. Ini jelas menunjukkan betapa mengesankannya gerakan Mo Xian. Ini adalah kekuatan pesaing 10 besar. Memang benar, kekuatannya berada pada level yang sangat berbeda dari peserta lain. Orang-orang ini hanya akan mengungkapkan sebagian dari kekuatan mereka melawan seseorang dengan level yang sama. Meski mereka semua jenius, jarak di antara mereka seperti jurang yang tidak bisa diseberangi. Saya bertanya-tanya, bagaimana cara Namong Ziyue menangani ini? Pertandingan ini seharusnya menjadi pertandingan terbaik di babak penyisihan pertama. Tindakan santai Mo Xian langsung membuat banyak penonton tercengang. Seperti kata pepatah, ketika seorang ahli mengambil tindakan, semua orang akan mengetahuinya. Seorang jenius puncak memang bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Kesenjangan ini sangat jelas. Setelah menyelesaikan pertandingannya, Xuanyuan Zantian juga menyaksikan pertandingan ini. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan berkata, menarik, aku bertanya-tanya bagaimana gadis itu akan menghadapi ini. Begitu dekat namun jauh terpisah. Apakah Mo Xian dekat atau sangat jauh? Bagaimana reaksi Namong Ziyue akan bergantung pada penilaiannya. Jika Namong Ziyue menilai lawannya berada jauh, maka langkahnya adalah menyimpan kekuatan untuk bersiap menghadapi serangan tajam yang datang dari jarak jauh. Jika dia menilai lawannya berada di dekatnya, dia harus segera bergerak. Karena lawannya sudah dekat, gerakannya akan terjadi dengan sangat cepat, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Cahaya bulan bagaikan cairan di malam yang gelap, dipenuhi cahaya saat turun. Pedang Mo Xian turun dari langit, memancarkan cahaya terang. Di mana Mo Xian, dekat atau jauh berbeda, meskipun semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, semuanya terjadi sekaligus. Namong Ziyue harus membuat keputusan dalam sekejap. Kalau tidak, langkah ini akan mengalahkannya. Tiba-tiba, dia pindah. Dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan tangannya bergerak ke posisi yang aneh, seolah dia akan mengaktifkan teknik bela diri yang aneh. Namong Ziyue tidak menyimpan tenaga atau melakukan gerakan cepat. Semua orang merasa ragu atas apa yang dia lakukan. Guyuran. Tiba-tiba terdengar suara jernih air yang mengalir. Pada suatu saat, gunung, danau, dan sungai muncul di sekitarnya. Namong Ziyue berada di atas tengah danau. Gunung-gunung bergerak di dalam danau dan dia bergerak melewati pemandangan di sekitarnya. Apakah gunungnya bergeser atau airnya mengalir? Apakah pemandangan gunung bergerak di sekelilingnya atau dia bergerak di sekelilingnya? Semua ini tidak pasti. Jika kalian terpisah jauh, aku akan hanyut mengikuti arus. Jika kamu dekat, aku akan tetap tak bergerak seperti gunung. Kau punya cahaya bulan yang tiada habisnya, menjadikan dirimu begitu dekat namun terpisah dari dunia lain, membuatku memutuskan antara dekat atau jauh dalam sekejap. Saya juga melihat pemandangan pegunungan dan perairan, yang mengalir seperti ombak atau tidak bergerak seperti gunung. Anda harus membuat keputusan di antara itu juga. Mata Xiao Chen berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru memuji, betapa indahnya gunung dan sungai. Hal ini dapat mengubah keadaan seseorang menjadi keadaan pasif atau keadaan aktif. Apakah ini kekuatan dari 8 klan bangsawan? Di tribun penonton peserta unggulan, 10 peserta unggulan tak kuasa mengungkapkan ekspresi kekagumannya. Keturunan klan Beiming, Beiming Sang, tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa klan Namong memiliki panduan kuno, kitab suci air gunung. Sepertinya Namong Ziyue telah memahami sebagian darinya. Dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat memperjuangkan tempat unggulan. Saat dia berbicara, Beiming Sang dengan sengaja melirik Yue Chenxi dari Sekte Langit Tertinggi, orang yang mendorong Namong Ziyue dari tempat itu.
Yue Chenxi tersenyum tenang dan mengabaikan kata-kata Beiming Sang. Jika Nangong Ziyue tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mengapa dia sendiri yang melakukannya? Kiang, kiang, tiba-tiba, suara merdu pedang terdengar dari ring duel. Pedang Mozian akhirnya tiba di hadapan Nangong Ziyue. Nangong Ziyue tersenyum tipis dan mendorong telapak tangannya ke depan, seolah dia memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan bumi. Pegunungan tinggi di sekitarnya mulai bergerak dengan cepat. Sebenarnya bukan gunung yang bergerak melainkan air yang mengalir terlalu deras. Salah persepsi terjadi karena masa terfokus pada Nangong Ziyue yang disinai cahaya bulan. Mereka mengira gunung-gunung itu sedang bergerak. Jika Anda datang dari kejauhan, saya akan mengalir mengikuti arus, menempuh jarak ribuan kilometer. Tubuh indah Nangong Ziyue dengan cepat mundur ke belakang. Tidak peduli seberapa cepat atau kuatnya Mozian, dia akan selalu berada beberapa sentimeter darinya, tidak mampu mengejarnya. Suara dentang terdengar dari pedang. Niat pedang yang kuat menyebar, melewati Wind Cloud Barrier dan mencapai tribun penonton. Pedang dari beberapa pendekar pedang mulai bersenandung. Dengan dukungan cahaya bulan, kekuatan pedang kesempurnaan kecil menjadi lebih dari 2 kali lipat. Setelah menyerang dalam waktu yang lama namun tidak mendaratkan serangan apapun, Mozian mengubah taktiknya. Dia beralih dari genggaman satu tangan ke genggaman 2 tangan. Kemudian, dia menebas dari atas kepala. Gunung yang mengamuk dan menghanguskan. Malam menghilang dan bulan cerah menghilang. Matahari yang terik kini menggantung di langit. Tanpa diduga, Mozian mengubah keadaannya dalam sekejap. Dia beralih dari cahaya bulan yang lembut ke sinar matahari yang terik. Hal ini membungkus Nangong Zian, memaksanya untuk bentrok secara langsung. Siu, tiba-tiba, Nangong Ziyue berhenti bergerak. Saat itu juga, gunung-gunung berhenti bergerak, air berhenti mengalir. Pegunungan tetap sunyi dan tidak ada ombak yang muncul di air. Hal ini menunjukkan kendali halus Nangong Ziyue terhadap kondisinya. Dengan air danau sebagai negara bagian dan pegunungan sebagai momentum, dia tidak takut untuk berbenturan langsung. Jadi, dia mengirimkan pukulan. Ledakan. Saat pukulan dan pedang terhubung, terjadi ledakan hebat. Gelombang kejut tak berujung menyebar ke sekeliling dari ring duel. Riak yang terlihat muncul di Wind Cloud Barrier. Jelas sekali, hal itu menimbulkan dampak yang kuat. Jika penghalang tidak mengurangi energi ini, penonton yang berada lebih dekat mungkin akan terluka akibat gelombang kejut. Betapa kuatnya. Apakah semua jenius puncak generasi muda sekuat ini? Sepertinya mereka sekuat Raja Bela Diri kelas rendah biasa. Dibandingkan dengan Raja Bela Diri kelas rendah, aura dari talenta baru yang sedang naik daun itu hanya sedikit lebih lemah. Penonton yang berada di tribun penonton semuanya tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka akan terjadi gelombang kejut dari bentrokan keduanya. Ahli pedang jenius Lin Fei mengungkapkan tatapan berapi-api saat dia melihat keduanya di ring duel. Dia bergumam, "Guru benar. Ada banyak sekali orang jenius dalam kompetisi pemuda 5 negara. Saya sebelumnya meremehkan orang-orang ini." Bang! Terjadi ledakan hebat lainnya. Matahari terik di langit yang diciptakan oleh Mo Zian pecah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Langit kembali gelap dan matahari terbenam muncul di cakrawala. Cahaya keemasannya kembali bersinar di arena duel. Namun, danau di bawah Nangong Ziyue hanya beriak sedikit sebelum kembali tenang. Gunung-gunung dan air masih tersisa. Sudah jelas mana yang lebih kuat antara serangan pedang dan pukulannya. Mo Yiyan memucat dan jatuh ke tanah. Dia jelas terlihat tidak puas dan membenturkan telapak tangannya ke ring duel. Kemudian, dia melayang kembali ke udara dan menyerang Nangong Ziyue lagi. Siu, siu, siu. Lampu pedang yang tajam itu seperti pisau yang tajam. Mereka menyebar kemana-mana dan aura Mo Zian dengan cepat menjadi beragam, perpindahan tersebut juga menjadi tidak dapat diprediksi. Nangong Ziyue tidak panik. Saat dia bergerak di sekitar pegunungan dan perairan, dia mengirimkan angin kencang. Menggunakan momentum pegunungan dan kondisi air yang mengalir, dia mematahkan semua teknik pedang Mo Zian. Feng Yuan, keturunan dari 8 klan Feng klan bangsawan, yang terkenal karena teknik gerakan mereka, melihat pemandangan itu dan berkata, keadaan gunung dan sungai memang kuat. Mo Zian mungkin takut dia tidak akan bisa bertahan sampai gunung dan sungai di Nangong Ziyue berakhir. Baiki tertawa dan berkata, mengapa dia harus menunggu sampai gunung dan sungai berakhir? Jika dia benar-benar mampu, dia bisa membelah gunung dan membelah air menjadi 2. Pegunungan akan hancur dan sungai-sungai akan berhenti mengalir. Tentu saja, Nangong Ziyue akan dikalahkan saat itu. Sayangnya,
Mo Ziyan tidak memiliki kemampuan ini. Sima Lingxuan tetap diam. Dia setuju dengan Bai Qi di dalam hatinya. Meskipun Namong Ziyue kuat, jika hanya itu yang dia miliki, dia tidak akan bisa menandingi mereka. Gunung dan sungai abadi, teriak Namong Ziyue. Dia tidak ingin lagi berlarut-larut. Pilar air menjulang ke udara dari danau di belakangnya. Itu membawa keabadian gunung dan sungai saat dia meninju dengan kedua tangannya. Satu pukulan melambangkan gunung dan pukulan lainnya melambangkan sungai. Keabadian gunung dan sungai hanya ada untukku. Namong Ziyue mengungkapkan senyuman bangga, memancarkan aura tirani. Bang! Teknik pedang yang Mo Ziyan kirimkan dengan cepat tidak ada apa-apanya sebelum dua pukulan ini. Dia memuntahkan dua suap darah dan menabrak Wind Cloud Barrier, kehilangan kemampuannya untuk terus bertarung. Namong Ziyue menarik kembali tinjunya dan gunung serta sungai menghilang. Hanya angin sejuk yang tersisa di ring duel. Semua penggarap di tribun penonton yang luas terdiam. Pukulan tirani sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Sulit membayangkan gadis berpenampilan halus ini melakukan pukulan yang begitu kejam. Babak final kompetisi hari pertama tidak mengecewakan siapapun. Pertandingan Mo Ziyan dan Namong Ziyue patut untuk ditunggu. Namong Ziyue memandang ke arah tribun penonton peserta unggulan. Setelah dia menatap Yue Chenxi sekilas, dia dengan lembut melompat dari ring duel. Semua orang mengerti apa maksud pandangan ini. Di babak kualifikasi, Namong Ziyue kalah dalam perebutan tempat unggulan. Karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, dia terpaksa menyerah di posisi unggulan. Namun, itu tidak berarti dia lebih lemah dari Yue Chenxi. Dia sekarang mengirimkan tantangan kepada Yue Chenxi, berniat membalas kehilangannya yang berharga. Tinju pegunungan dan sungai abadi melawan puncak tinju matahari pagi kesempurnaan agung. Pertarungan menakjubkan seperti apa yang akan terjadi. Antara Yue Chenxi dan Namong Ziyue, siapa yang lebih kuat? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Setelah pertandingan Mo Ziyan dan Namong Ziyue berakhir, masih ada beberapa pertandingan acak. Namun, mereka tidak terlalu menonjol dan bisa diabaikan. Sebagian besar petani yang hadir bangkit dan berjalan keluar. Mereka bergerak dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang saat mendiskusikan pertandingan, semuanya terlihat sangat bersemangat. Kualitas kompetisi pemuda 5 bangsa kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Pendatang baru yang muncul juga lebih baik dari sebelumnya. Beberapa ahli berpengalaman seperti Xie Ziwen yang sebelumnya berada di peringkat 47, dan Ma Yuan yang sebelumnya berada di peringkat 39, terjatuh pada hari pertama dan tersingkir dari kompetisi. Bahkan sebelum peserta unggulan muncul, kompetisi hari pertama sudah sangat megah. Hal ini membuat semua orang semakin menantikan pertandingan 2 hari kemudian. Ketika 9 peserta unggulan mengikuti pertandingan, pasti akan membuat pertandingan penyisihan yang sangat intens menjadi semakin sengit. Para pendatang baru yang menyembunyikan kekuatannya tidak akan bisa terus bersembunyi. Bisakah bintang-bintang baru, Xuan Yuan Zantian, Lin Fei, Xiao Chen, dan Chu Chaoyun, berlanjut hingga akhir? Ini juga merupakan sesuatu yang memenuhi antisipasi penonton. Xiao Chen berhenti menonton dan bersiap untuk pergi bersama penatua pertama Jiang Qi dan yang lainnya. Haha, kakak Xiao Chen, sudah lama sekali. Tepat pada saat ini, tawa yang familiar terdengar. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat Jin Dabao, mengenakan mutiara dan batu berharga, mengipasi dirinya saat dia menyeret tubuh gemuknya. Jiang Qi dan yang lainnya tidak mengenal Jin Dabao. Mereka hanya menyapanya sebelum pergi. Xiao Chen memandang Jin Dabao dan tersenyum. Di luar dugaan, dengan sosokmu, kamu berani mengikuti kompetisi pemuda 5 bangsa. Selanjutnya, Anda bahkan berhasil menyelesaikan babak penyisihan pertama. Sungguh sulit dipercaya. Jin Dabao terkekeh dan mengabaikannya. Ini hanya masalah kecil. Ini hanya babak penyisihan pertama. Tunggu sampai tuan gemuk ini masuk 10 besar. Lakukan yang terbaik dan bekerja keras, agar kita berdua bisa masuk final. Terperangah, Xiao Chen berkata, berhentilah berbicara omong kosong. Aku cukup mengenalmu. Apa niatmu? Si gendut tersenyum dan berkata, kali ini, saya di sini untuk urusan bisnis. Pada saat yang sama, saya akan masuk 10 besar untuk bersenang-senang. Dia mengipasi dirinya dengan lembut menggunakan kipas lipat emasnya. Dia mengatakan semuanya dengan sangat santai, tidak ada satupun yang terdengar tidak wajar. Kakak Xiao Chen. Saat Xiao Chen dan Jin Dabao mengobrol, sebuah suara merdu terdengar. Aroma tertentu tercium, menenangkan dan memabukkan. Xiao Chen menoleh ke belakang dan sebelum dia bisa bereaksi,
Tubuh yang lembut dan indah melompat ke pelukannya, memeluknya erat. Dua gundukan lembut di dada gadis muda itu menempel erat di dada Xiao Chen. Tepat setelah itu, Jiang Zimo dan Chu Mu datang dengan tatapan iri. Agak malu, Xiao Chen menurunkan Xiao Bai ke tanah. Dia merasa sangat terkejut ketika dia bertanya, "Xiao Bai, mengapa kamu ada di sini?" Xiao Chen memang sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Bai di sini. Sebenarnya, ring duel yang ditugaskan untuk Xiao Bai kebetulan terletak di titik buta dari tribun penonton tempat dia duduk. Ada juga beberapa ring duel di antara ring duel masing-masing. Tanpa memberikan perhatian khusus, mereka tidak akan menemukan keberadaan orang lain. Lagi pula, 20 ring duel itu cukup banyak. Xiao Bai berkata dengan serius, "Saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya ingin membuktikan kepada kakak Xiao Chen bahwa Xiao Bai sekarang dapat melindungi dirinya sendiri." Sebelumnya, Xiao Chen telah mendengar para penggarap di dekatnya berbicara tentang seorang wanita jenius muda yang muncul dari istana Myriad Vien. Dia telah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Tanpa diduga, orang itu adalah Xiao Bai. "Xiao Bai, Tuan gendut ini juga sudah lama tidak bertemu denganmu. Ayo, peluk aku." Jin Dabao tersenyum pada Xiao Bai. Xiao Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Bai tidak akan memelukmu. Xiao Bai hanya akan memeluk kakak Xiao Chen." "Saudara Xiao, sudah lama sekali." Saat ini, suara lain terdengar. Dua kultivator tampan dengan aura unik datang mendekat. Itu adalah Ding Fengchou dari gerbang pedang surgawi negara Great Chu dan Zuo Mo dari tempat penjinakan binatang negara Great Tang. Mereka berteman satu sama lain di Desolate City. Mereka akhirnya bersatu kembali sejak berpisah hari itu. Jiang Zimo tersenyum dan berkata, "Saudara Ding dan Saudara Zuo, selamat karena telah lolos babak penyisihan pertama." Zuo Mo tertawa dan berkata, "Itu tidak layak untuk disebutkan. Kalian juga lulus. Sudah hampir 2 tahun sejak kami berpisah di Desolate City. Kami belum pernah bertemu lagi sejak saat itu. Ayo kita cari tempat untuk minum besok." Memang benar, hampir 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pemandangan Desolate City masih segar di mata mereka. Ketika kelompok itu bertemu di Wind Cloud Arena negara Jin besar, kata-kata berani dan visioner yang mereka ucapkan saat itu terngiang-ngiang lagi di telinga mereka. Si gendut segera berkata, "Tidak baik minum anggur. Ayo minum teh saja. Datanglah ke kedai teh yang bodoh tentang teh besok siang. Ini akan menjadi traktiranku." "Hehe, itu bukan kedai teh biasa. Daun teh di sana semuanya dipetik dari pohon roh yang berumur lebih dari 1000 tahun. Mereka disiapkan menggunakan metode rahasia dan memiliki segala macam efek terapeutik. Biasanya, seseorang bahkan tidak bisa membelinya dengan uang." Tidak tahu tentang teh, kedai teh ini memang misterius. Itu adalah kedai teh terbesar di Dragon Ceiling City dan hanya ada satu di dunia. Setiap 3 tahun, itu hanya dibuka beberapa hari selama kompetisi pemuda 5 negara. Setelah itu, akan ditutup. Para pengrajin kedai teh melestarikan segala jenis seni teh kuno. Dari perangkat teh, daun teh, air, dan pembuat teh, semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bagi seseorang yang menyukai teh, ini adalah tanah suci mereka. Memang benar, saat si gendut memberikan sarannya, mata semua orang berbinar. Teh di Ignorant About Tea harganya sangat mahal. Tentu saja, semua orang senang ketika mereka mendengar bahwa si gendut itu membayar. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, sudah diatur. Mari kita bertemu lagi besok. Aku akan pergi dulu." Setelah lama tidak bertemu, Xiao Chen pun sempat berpikir untuk berkumpul dengan teman-teman lamanya. Bagaimanapun, peluang seperti itu jarang terjadi. Mereka dapat berbicara tentang pemahaman mereka tentang jalur perang, pertemuan mereka, atau pertandingan kompetisi pemuda 5 negara. Beberapa dari mereka mengucapkan selamat tinggal, tapi Xiao Bai berkata dengan enggan, "Kakak Xiao Chen, jangan lupakan kesepakatan kita saat itu. Xiao Bai pasti akan menjadi kuat." Si gendut mendecakkan lidahnya dan berkata, "Setelah tidak bertemu selama 2 tahun, gadis ini menjadi jauh lebih cantik. Tidak disangka seorang fanatik bela diri sepertimu mendapat berkah seperti itu." Xiao Chen tersenyum pahit. Terkadang, ketika seseorang terlalu diberkati, mereka tidak mampu mengelolanya. Dia sudah memiliki Liu Ruyue. Adapun Xiao Bai, dia seperti saudara perempuan baginya. Jadi, dia merasa pusing memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Chen meninggalkan halaman tepat waktu.
Para penggarap yang dia lewati di jalanan kota penyegelan naga semuanya sedang mendiskusikan pertandingan kemarin. Bahkan ada beberapa orang yang menjual informasi hot favorit. Hal itu membangkitkan rasa penasaran Xiao Chen, jadi dia membeli satu yang banyak dibeli orang. Ini adalah daftar 10 pendatang baru. Itu memperkenalkan secara rinci 10 pendatang baru yang menunjukkan hasil luar biasa di pertandingan kemarin. Xiao Chen terus membaca dengan penuh minat. Peringkat pertama adalah Xuan Yuan Zantian. Ada informasi rinci tentang pengalamannya di Laut Tanpa Batas Timur. Lebih lanjut, ia juga memberikan beberapa komentar bagus atas penampilannya di pertandingan kemarin. Xuan Yuan Zantian, dijuluki Raja Naga Kecil di Laut Timur. Ia menjadi terkenal di usia muda, menunjukkan bakat luar biasa pada usia 10 tahun. Raja Naga dari Istana Naga Ilahi menerimanya sebagai muridnya. Pada usia 13 tahun, Xuan Yuan Zantian secara resmi diproklamasikan sebagai Raja Naga dari Laut Tanpa Batas Timur berikutnya oleh Raja Naga. Sejak itu, nama Raja Naga Kecil menyebar luas. Xuan Yuan Zantian menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat di pertandingan eliminasi. Tidak ada seorang pun yang bertahan lebih dari satu gerakan. Banyak orang curiga hanya si Maling Xuan yang cocok untuknya. Evaluasinya cukup menarik. Xiao Chen terus membaca. Peringkat kedua adalah ahli pedang jenius, Lin Fei. Evaluasinya juga relatif tinggi. Setelah mengalahkan ahli pedang berpengalaman, Ma Yuan, dalam 7 gerakan menggunakan teknik sabernya yang aneh dan misterius, dan lawannya bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengan bajunya, Lin Fei tidak diragukan lagi adalah pendatang baru peringkat kedua. Peringkat ketiga adalah Chu Chaoyun. Evaluasinya agak aneh, setiap pertandingan dimenangkan dengan susah payah. Namun, ia berhasil memperoleh kemenangan telak di grup 13, di mana terdapat beberapa veteran ahli. Peringkat keempat adalah Xiao Bai. Ia menilai dirinya sebagai seorang wanita muda jenius yang berusia tidak lebih dari 15 tahun. Namun, dia mampu mengalahkan beberapa veteran ahli. Selain itu, dia memiliki hati pedang, sesuatu yang dikejar oleh semua pendekar pedang. Potensinya tidak terbatas. Peringkat kelima adalah adik laki-laki Liu Xiaoyun, Han Yaotian. Xiao Chen tidak mengenalnya, jadi dia melompat ke depan. Tanpa diduga, Xiao Chen melihat nama Jin Dabao di peringkat ketujuh. Dia tidak bisa menahan tawa. Sulit membayangkan bahwa si gemuk bisa mendapat peringkat juga. Xiao Chen terus membaca dan akhirnya dia menemukan namanya di peringkat ke-9. Dia juga dinilai kuat. Orang ini dijuluki pendekar pedang berjubah putih. Kekuatannya tidak terduga. Karena tidak ada ahli di grup 6, dia memenangkan semua pertandingannya dengan luar biasa. Alhasil, dia hanya bisa menduduki peringkat ke-9. Xiao Chen menyingkirkan daftar peringkat pendatang baru dan tersenyum. Saya ingin tahu siapa yang membuat daftar ini. Meskipun tidak terlalu komprehensif, hal ini bukannya tidak konsisten. Adapun dia berada di peringkat 9, Xiao Chen tidak merasakan apa-apa tentang hal itu. Dia hanya peduli seberapa kuat lawan di hadapannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bodoh tentang teh, kalimat ini berarti tidak memahami teh. Aneh rasanya kedai teh memiliki nama seperti itu. Jika seseorang tidak memahami teh, lalu apa yang mereka lakukan membuka kedai teh? Jika ini adalah kedai teh biasa, nama ini mungkin membingungkan banyak orang. Namun, di Dragon Ceiling City, ketika kedai teh terkenal di dunia ini memiliki nama seperti itu, hanya dapat dikatakan bahwa pemiliknya sangat rendah hati. Cara minum teh sama dengan cara bela diri. Semakin seseorang maju, semakin mereka menyadari betapa tidak memadainya mereka. Rasa hormat mereka terhadap kerajinan itu akan semakin kuat. Berdiri di depan pintu Ignorant About Tea, di mana arus lalu lintas padat, Xiao Chen melihat 3 kata, Ignorant About Tea, dalam tulisan kaligrafi dan berpikir keras. Dia memperoleh beberapa pemahaman. Kedai teh yang berdiri di puncak benua hanya berani menyebut dirinya, tidak tahu tentang teh. Sekarang, Xiao Chen bahkan belum berada di garis awal kultivasi, dia harus lebih rendah hati dan penuh hormat. Kakak Xiao Chen, di sini, Xiao Chen mendongak dan melihat Jin Dabao tersenyum dan melambai padanya melalui pagar lantai 3. Mendorong dari tanah, Xiao Chen melompat ke udara dan mendarat di samping Jin Dabao. Satu set teh diletakkan di atas meja kecil yang indah. Ada juga daftar peringkat pendatang baru di depan Jin Dabao. Ding, ding, dong, dong. Di kedai teh yang penuh dengan suasana kuno, terdengar suara merdu aliran air dan instrumen bambu. Ketika seseorang berdiri di sana, mereka merasa tenang dan damai. Setelah Xiao Chen duduk,
seorang pelayan cantik berbaju putih segera datang. Menggunakan metode kuno dalam menyeduh teh, dia menyiapkan secangkir teh untuk Xiao Chen. Uap mengepul dari cangkir teh dan aroma samar menyebar, langsung menyegarkan jiwa seseorang. Jin Dabao tersenyum dan berkata, ini adalah teh menger yang berumur 1000 tahun. Itu diseduh menggunakan metode rahasia, dan banyak herbal roh yang efektif untuk para pembudidaya ditambahkan. Cobalah, mungkin ada beberapa efek yang tidak terduga. Xiao Chen tersenyum lembut. Kata-kata Jin Dabao membuatnya penasaran. Jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia meminum teh di mulutnya sebelum membiarkannya perlahan meluncur ke tenggorokannya. Namun, sebelum bisa mengalir, teh telah berubah menjadi energi dan meresap ke dalam organ dalam, kulit, darah, dan tulangnya. Xiao Chen merasakan sensasi kesemutan. Energi teh menger membersihkan semua luka tersembunyi yang terakumulasi dari medan perang laut dalam. Dia langsung bersukacita. Dia segera menutup matanya dan perlahan mengedarkan energinya, membantu mendistribusikan energi obat dari teh. Setelah sekian lama, Xiao Chen membuka matanya dan mengeluarkan gas keruh. Dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan secara signifikan, menjadi lebih mudah untuk ditangani. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi. Namun, efek sebelumnya tidak terulang kembali. Hanya aroma teh yang menyebar di mulutnya. Jin Dabao terkekeh dan berkata, ini hanya akan berhasil untuk pertama kalinya. Harga teh ini adalah 10.000 batu roh kelas tinggi. Selain itu, biasanya stoknya habis. Mereka hanya menjual 20 cangkir setiap hari. Xiao Chen diam-diam tercengang. Secangkir teh ini bukanlah sesuatu yang bisa diminum oleh orang biasa. Dia sekarang memiliki rasa hormat yang benar-benar baru terhadap si gendut. Tanpa diduga, dia menjadi begitu murah hati. Jin Dabao mengabaikannya sambil berkata, kami adalah teman. Jangan lihat aku seperti itu. Itu hanya secangkir teh. Tuan gendut ini masih mampu membelinya. Keduanya mengobrol santai sebentar. Setelah beberapa waktu, Jiang Zimo, Xiao Bai, Ding Fengchou, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Tanpa kecuali, semuanya memegang salinan daftar peringkat pendatang baru. Setelah mereka duduk, hal pertama yang mereka diskusikan adalah daftar peringkat pendatang baru ini. Zuomo tersenyum dan berkata, daftar peringkat pendatang baru biasanya muncul pada hari kedua setiap kompetisi pemuda 5 negara. Ini secara resmi diterbitkan oleh kediaman Raja Kota, jadi agak resmi. Saya yakin setiap kultivator di seluruh kota sudah memiliki salinannya. Mengangguk, Jin Dabao menambahkan, ini adalah hasil dari upaya kediaman Tuan Kota untuk menyebarkan pengaruh kompetisi pemuda 5 negara. Ketika kompetisi selesai, mereka juga akan mempublikasikan daftar peringkat lengkap. Hehe, Anda dapat dengan mudah membayangkannya. Ada lebih dari 2 juta pembudidaya di kota penyegel naga dari seluruh benua. Setelah mereka membeli salinannya dan mengembalikannya, akan sulit bagi para penggarap yang masuk dalam daftar untuk tidak menjadi terkenal setelah berita itu tersebar. Terkenal di bawah langit. 4 kata ini segera muncul di benak Xiao Chen. Tidak ada kultivator yang tidak menyukai 4 kata ini. Ketenaran mungkin terdengar norak, tetapi inilah yang diperjuangkan para petani sepanjang hidup mereka. Bahkan Xiao Chen pun tidak terkecuali. Satu-satunya perbedaan adalah sikapnya terhadap hal itu. Xiao Bai berkata dengan riang, saya berada di peringkat keempat, 5 peringkat lebih tinggi dari kakak Xiao Chen. Kakak Xiao Chen tidak bisa mengatakan bahwa Xiao Bai lemah lagi di masa depan. Gadis ini masih ingat apa yang dia katakan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, saya tidak akan mengatakannya lagi. Tidak akan lagi. Ding Fengchou berkata dengan cemberut, hampir semua pembudidaya di aula sedang mendiskusikan daftar peringkat pendatang baru. Namun, pada akhirnya, daftar ini ditujukan untuk pendatang baru. Pada akhirnya, hanya peringkat naga sejati yang benar-benar penting. Itu adalah salah satu yang akan memungkinkan namamu menyebar ke seluruh benua Tianwu. Dari nada bicara Ding Fengchou, dia jelas tidak yakin. Ekspresinya membuat Xiao Chen terdiam. Sepertinya Ding Fengchou telah memahami beberapa gerakan membunuh yang kuat dan bersiap untuk mengungkapkan kecemerlangannya di babak eliminasi kedua. Sambil tersenyum, Jiang Zimo menambahkan, benar. Daftar peringkat pendatang baru tidak sepenting peringkat naga sejati, karena peringkat naga sejati adalah satu-satunya yang akan disebarluaskan. Selain itu, daftar peringkat pendatang baru ini juga mengekspos Anda semua sepenuhnya. Mungkin akan ada lebih banyak orang yang mengamati kalian besok, itu bukanlah hal yang baik. Jin Dabao terkekeh dan berkata, Tuan gendut ini tidak takut akan hal itu.
Tak seorang pun akan bisa melihat gerakan Tuan Gendut itu. Kelompok itu menahan tawa mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya, mereka menahannya dan tidak mengatakan apapun. Tidak disangka si gendut tidak malu untuk membual tentang tindakannya yang tidak tahu malu. Mereka tidak dapat menemukan dalam diri mereka untuk mengatakan apapun. Saat mereka minum teh dan mengobrol, mereka mendengarkan melodi kuno pegunungan tinggi dan sungai yang mengalir. Sulit untuk menemukan suasana santai sebelum pertempuran besar, yang memungkinkan semua orang membenamkan diri di dalamnya. Besok akan menyambut babak penyisihan paling intens dalam sejarah kompetisi pemuda 5 negara. Akan ada 9 peserta unggulan serta berbagai pendatang baru. Semua orang yang hadir, kecuali Xiaobai yang tidak bersalah, mau tak mau merasa bersemangat. Hanya 100 peserta teratas yang akan terdaftar dalam peringkat naga sejati. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan babak penyisihan kedua, mereka akan ditakdirkan untuk tetap tidak disebutkan namanya di era jenius ini. Setiap orang yang hadir adalah talenta luar biasa. Zuo Mo dan Ding Fengchou menduduki peringkat 70 teratas di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Jika mereka bahkan tidak bisa masuk ke peringkat naga sejati, mereka akan sangat kecewa. Saat matahari terbenam, semua orang sudah akrab satu sama lain. Jin Dabao mengangkat cangkir tehnya dan berkata, "Ayo, mari kita bersulang dengan teh sebagai pengganti anggur, agar kita semua menang dan masuk ke peringkat naga sejati." Xiao Bai tertawa dan berkata, "Bahkan jika kamu naik peringkat, kamu akan menjadi naga gemuk, bukan naga sejati." Si gendut tertawa malu. "Saya tidak takut menjadi orang gemuk, yang penting saya menjadi orang yang sejati." Kelompok itu mendentingkan cangkir mereka dan menenggak teh mereka dalam satu tegukan. Setelah si gendut membayar, dia memimpin kelompok itu ke bawah. Siapa tahu, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang paling tidak ingin mereka temui. Bai Zan dari Paviliun Bulan Jahat juga memimpin sekelompok murid menuruni tangga. Kebetulan sekali mereka bertemu di tangga. Ketika para murid Paviliun Bulan Jahat melihat si gendut, mereka langsung memelototinya dengan marah. Mereka benci kalau mereka tidak bisa menghajarnya saat itu juga. Hal ini terutama terjadi pada Ling Feng, yang si gendut itu pingsan karena tutup peti matinya. Dia berteriak dengan marah, "Dasar gendut! Anda benar-benar punya nyali. Kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini." Ketika Xie Ziwen melihat Xiao Chen di tengah kerumunan, dia juga mengamuk di dalam hatinya. Melihat kakak seniornya, Bai Zan, ada di sini, dia juga berseru, "Hanya sekelompok penggarap sampah dari 4 negara, namun mereka tahu cara minum teh." Bodoh tentang teh sangat aneh karena para petani tidak dilarang bertarung di dalam. Namun, jika mereka merusak sesuatu, mereka harus membayar harga penuh barang tersebut. Jelas, dengan mengejek mereka, para murid Paviliun Bulan Jahat mencoba memprovokasi Xiao Chen dan yang lainnya, mencoba membuat mereka menyerang terlebih dahulu. Dengan begitu, para murid Paviliun Bulan Jahat tidak perlu khawatir tentang apapun. Jin Dabao tersenyum dan berkata, "Sampah berbicara dalam bahasa manusia. Jarang sekali, sebuah sekte yang bahkan tidak bisa menahan tindakan dari Tuan Gemuk ini masih berani menjadi sombong." Bisa. Ketika Ling Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghunus pedangnya. Namun, ketika pedangnya baru terhunus setengah, Bai Zan menghentikannya dan mendorongnya kembali ke sarungnya. Bai Zan menatap Xiao Chen dalam-dalam. Lalu, dia berkata, "Ayo pergi." Xie Ziwen dan Ling Feng tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Bai Zan membiarkan Jin Dabao dan yang lainnya pergi ketika ada kesempatan besar. Mereka tidak tahu bahwa Bai Zan telah terluka parah oleh Xiao Chen di laut tanpa batas sehingga dia harus melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menghadapi Xiao Chen. Tentu saja, dia tidak akan bergerak dengan mudah. Ding Fengchou dan yang lainnya menghela nafas lega. Dia berkata dengan bingung, tanpa diduga, Bai Zan pergi. Ini sungguh aneh. Kekuatan orang ini tak terduga, lebih tinggi dari kita pada levelnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang tahu?" Suatu hari berlalu cukup cepat. Sebelum langit cerah, arena luas sudah dipenuhi orang. Semua orang tahu bahwa bagian kompetisi yang sungguh menakjubkan akan resmi dimulai hari ini. Setelah pendatang baru terungkap, 9 peserta unggulan semuanya akan naik. Kompetisi pemuda 5 negara akan mencapai klimaks lainnya. Jika seseorang melewatkan satu hari pun, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Dari 400 peserta, babak pertama menyisihkan separuh orang, hanya menyisakan 200.
Ke-20 kelompok tersebut akan menjadi 10 kelompok, dibentuk dengan menggabungkan 2 kelompok menjadi 1. Jadi setiap kelompok masih memiliki 20 orang. Aturannya masih sama seperti sebelumnya. Babak penyisihan ini akan menghilangkan separuh orang. Sepertinya tingkat eliminasinya tidak terlalu tinggi, jadi rasanya masih ada peluang. Namun, yang lolos babak pertama adalah elit dari elit. Dengan penggabungan 2 grup dan penambahan peserta unggulan, kesulitan babak ini bisa dengan mudah dibayangkan. Selain itu, hanya 100 orang teratas yang bisa masuk ke dalam peringkat naga sejati yang diterbitkan oleh kediaman Raja Kota. Peserta lain yang menyembunyikan kekuatannya akan mengungkapkannya di babak ini. Mereka akan berjuang demi kejayaan. Dengan demikian, pertarungan yang sudah intens akan menjadi lebih sengit. Grup asli 6 dan 10 akan bergabung bersama dan menjadi grup baru 5. Ketika Xiao Chen menerima pemberitahuan itu, dia tidak bisa tidak mengingat para ahli di kelompok 10. Grup 10 sepertinya adalah grup di mana ahli pedang jenius Lin Fei berada. Ada banyak veteran ahli di grup itu tetapi Lin Fei mengalahkan mereka semua. Hasil luar biasa ini membuatnya masuk dalam daftar peringkat pendatang baru, kedua setelah Xuanyuan Zantian, dan memberinya dukungan dari penonton. Peserta yang diunggulkan akan memilih kelompok yang akan diikutinya. Aku ingin tahu, kelompok mana yang akan dipilih Yue Chenxi. Grup Namong Ziyue akan bergabung dengan grup 9 untuk membentuk grup baru 7. Jika Yue Chenxi berani menerima tantangannya, dia akan memilih grup 7. Yue Chenxi pasti akan memilih grup 7. Namun, saya tidak tahu siapa yang akan memilih kelompok Xuanyuan Zantian. Sima Lingxuan tidak berpartisipasi. Saya sangat ingin tahu peserta unggulan mana yang berani memilih grup tersebut. Saya yakin tidak ada orang yang sekonyol itu, bertarung dengan Xuanyuan Zantian sebelum final. Tidak diragukan lagi, itu akan membuat mereka mengungkapkan kekuatan mereka. Setelah ke-20 kelompok selesai digabungkan, tibalah saatnya para peserta unggulan memilih kelompok untuk bergabung. Ini juga salah satu keuntungan menjadi peserta unggulan. Yue Chenxi memenuhi harapan penonton. Dia segera memilih grup 7, tempat Namong Ziyue berada. Kedua gadis itu saling melotot dari kejauhan. Aura kuat mereka berbenturan di udara, rasanya seperti percikan api meledak di udara. Sebelum mereka mulai berkelahi, mereka menggunakan mata mereka untuk saling berbenturan. Orang yang memilih kelompok Xiao Chen adalah Gong Yangyu dari Istana Yi tertinggi. Kekuatan Gong Yangyu tetap sangat stabil. Meskipun dia bukan yang terkuat dari 10 peserta unggulan, dia juga tidak lemah. Gong Yangyu menggunakan teknik staf abadi. Dia bisa memanggil petir dan angin bersamanya, menyebarkan awan. Dia adalah tipe jenius yang seimbang. Dia tidak gegabah atau impulsif. Dia tidak memiliki banyak karakteristik khusus, mengikuti jalan yang telah ditentukan untuknya, berjalan di atasnya dengan mantap. Namun, yang mengejutkan orang banyak, Liu Xiaoyun memilih grup tempat Xuanyuan Zantian berada. Motif Liu Xiaoyun sangat jelas. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menantang Xuanyuan Zantian, tanpa menunjukkan rasa takut. Ketika Baiki melihat pilihan Liu Xiaoyun, dia kecewa. Dia berkata dengan lembut, dia mengambilnya terlebih dahulu. Setelah itu, para peserta unggulan meninggalkan tribun penontonnya satu persatu, meninggalkan Sima Lingxian yang tampan dan kuat sendirian. Tanpa harus bertarung satu pertandingan pun, Sima Lingxuan sudah menempati peringkat di peringkat naga sejati. Dia tetap tenang dan acuh tak acuh, seolah semua ini sudah diduga. Kepercayaan diri yang kuat menyebar di sekitar Sima Lingxuan. Hal ini membuat orang lain merasa bahwa hanya dia, Sima Lingxuan, yang berhak duduk di sini. Sima Lingxuan menonjol dari kerumunan, jelas berbeda dari makhluk hidup lainnya. Dia berdiri terpisah dari segalanya. Xiao Chen tidak peduli dengan semua hal yang tidak penting ini. Dia bergumam, hanya ada 2 ahli sejati di kelompok 5, Lin Fei dan Gong Yangyu. Saya bertanya-tanya, berapa persen kekuatan saya yang bisa mereka keluarkan? Grup 5, pertandingan pertama. Lin Fei melawan Jian Qiushui. Seiring berjalannya waktu, pertandingan pertama grup 5 resmi dimulai. Peringkat kedua dari daftar peringkat pendatang baru melawan Jian Qiushui dari Sekte Sun Moon. Jian Qiushui berhasil mencapai posisi 30 teratas pada kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Ketika dia bertarung dengan Lin Fei sebelumnya, dia nyaris tidak berhasil bertahan 10 gerakan sebelum jatuh. Tentu saja, Jian Qiushui tidak akan bisa berkembang banyak dalam satu hari. Tanpa terlalu banyak kejutan, dia dikalahkan oleh Lin Fei dalam 7 gerakan. Pertandingan kedua,
Xiao Chen melawan Ma Yuan. Kompetisi berlangsung sangat cepat. Pertandingan Xiao Chen adalah yang kedua. Dia melompat dengan lembut dan terbang ke ring duel. Kemudian, dia menatap dengan tenang ke arah Ma Yuan, yang berdiri di seberangnya. Ma Yuan adalah murid elit gerbang pedang ilahi. Meskipun dia kalah dari Lin Fei, dia tidak yakin akan kekalahannya. Ma Yuan percaya bahwa dia kalah dari Lin Fei karena teknik pedangnya yang aneh. Jika itu adalah pendatang baru, mereka tidak akan cocok untuknya. Dia percaya bahwa dia jelas bukan batu loncatan bagi pendatang baru. Merasa sangat frustasi di dalam hatinya, Ma Yuan ingin membuktikan kekuatannya. Pada saat ini, ketika dia melihat peringkat ke-9 dari daftar peringkat pendatang baru, Xiao Chen, dia langsung tersenyum. Xiao Chen, terima kasih telah memberiku kesempatan ini untuk membuktikan diriku sekali lagi. Xiao Chen terperangah. Mengapa Anda mencoba membuktikan diri melawan saya? Anda berbicara terlalu arogan, seolah-olah Anda sudah menang. Peringkat ke-9 dari daftar peringkat pendatang baru, Xiao Chen, melawan Ma Yuan. Ini menarik. Awalnya banyak orang yang percaya tidak ada ahli di kelompok 6 yang asli. Kemenangan sempurna Xiao Chen sangat berbeda dengan kemenangan di grup lainnya. Saya mendengar bahwa banyak orang tidak senang dia masuk dalam daftar peringkat pendatang baru. Sekarang Xiao Chen melawan Ma Yuan, kita bisa melihat berapa level sebenarnya, apakah dia benar-benar pantas masuk dalam daftar peringkat pendatang baru. Anehnya, pertandingan kedua grup 5 menarik banyak peminat. Jelas, itu karena daftar peringkat pendatang baru, yang membuat banyak orang memperhatikan Xiao Chen.